Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam. Malam. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang hasil diskusi kami mengenai potensi kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Pasifik dalam mengatasi permasalahan sampah laut. Sebelum kita memulai, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan saya Putri Agustin Florian, NPM 2316071089. Saya Viva Ramadini dengan NPM 2316071080. Saya Naisha Senimayana dengan NPM 2316071099. Saya Nurmaya Silviani dengan NPM 2316071097. Saya Walisara Karisma Putri dengan NPM 2316071115. Saya Salsa Brigna Putri dengan NPM 23160711083. Pada kali ini kami akan membahas tentang masalah masalah sampah laut yang menjadi permasalahan dunia. Hal ini akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Afifah Ramadhani. Untuk Afifah Ramadhani dipersilahkan. Oke, jadi permasalahan sampah laut. Nah, sampah laut ini merupakan salah satu permasalahan global yang dimana permasalahan yang paling mendesak saat ini. Diperkirakan 8 juta ton sampah plastik masuk ke laut setiap tahunnya dan Indonesia menjadi salah satu penyumbang terbesarnya. Selain itu juga, permasalahan sampah laut ini juga cukup kompleks karena menyebabkan kerusakan lingkungan, dampak ekonomi, ada penurunan kesehatan biota laut, dan juga mengancam kesehatan manusia yang mengkonsumsinya. Oke, selanjutnya karena sekarang kita bahas gimana kerjasama Indonesia dengan negara-negara lain, khususnya di negara-negara Pasifik, karena Indonesia sendiri terletak di salah satu benua yaitu benua Pasifik, di kawasan Pasifik. Pertama ada Fiji, di mana Fiji ini menunjukkan komitmennya dalam mengatasi sampah laut dengan meluncurkan berbagai program, salah satunya Clean Up Fiji dan Fiji National Plastic Action Plan. Yang kedua ada negara Palau. Palau itu salah satu negara pertama di dunia yang melarang penggunaan plastik sekali pakai. Mereka juga mempelopori program bernama Palau Pledge. Yang ketiga, ada Irlandia Baru, Selandia Baru. Itu dia memiliki teknologi dan infrastruktur yang maju untuk pengolahan sampah laut. Program dari mereka yang cocok untuk kita lakukan kerjasama juga ada Plastic Bag Levy. Itu mereka ngasih harga untuk kalau kita mau beli plastik bag dan microfiber action plan. Oke, untuk yang selanjutnya, jelas yang namanya kerjasama punya alasan dong, atau kenapa apa kerjasama itu bisa terjadi. Yang pertama itu karena paling penting adalah kesamaan permasalahan. Negara-negara tuh punya kesamaan permasalahan, makanya mereka mengadakan kerja. Oke, yang selanjutnya adalah alasan kerjasama. Kenapa sih negara tuh ngelakuin kerjasama? Itu pasti ada penyebabnya dan ada alasannya, serta untuk alasan sendiri itu ya karena kesamaan permasalahan. Suatu negara itu kalau punya permasalahan yang dirasa sama negara lain, pasti mereka akan kayak, ayo yuk bareng-bareng kita atasin permasalahan negara kita gitu. Nah, mengatasi permasalahan itu melalui apa kayak semacam pertemuan gitu atau namanya konferensi. Nah, itu berlanjut ke yang kedua yaitu komitmen bersama. Nah, melalui konferensi ini mereka punya komitmen yaitu mengatasi sampah yang terjadi penumpukan sampah yang terjadi. Salah satu komitmen yang baru-baru aja nih di Indonesia lakuin adalah IGR 24 di mana mereka tuh mendeklarasikan bahwasanya negara kita tuh harus bekerja sama negara lain buat yang namanya memberantas sampah ini yang luar biasa banyak gitu. Nah, itu terjadi di Bali waktu supaya tujuan dari kerjasama ini apa? Supaya laut bersih. Apalagi di Bali itu kan banyak turis tuh, makanya mereka ngadain itu di Bali sebagai suatu simbol lah intinya. Terus teknologi dan infrastruktur, teknologi dalam mengatasi sampah plastik itu juga ada banyak. Salah satunya itu ada
teknologi yang diciptakan oleh Ocean Group. Ocean Group itu mereka kayak buat semacam alat yang bisa nampung sampah di lautan sebanyak 7 juta ton per harinya, di mana itu tuh kemudian sampahnya nanti dikumpulin, terus mereka daur ulang sampah itu, atau enggak mereka kayak satuin dan mereka hancurkan sampah itu. Itu. Terus yang terakhir ada pengalaman dan keahlian. Pengalaman dan keahlian tuh kita belajar dong yang namanya suatu negara mengalami permasalahan, sama juga kayak individu kalau mengalami suatu permasalahan pasti akan bertanya ke negara lain atau ke orang lain gitu. Nah, makanya melalui pengalaman dan keahlian kita tuh bakal dapat banyak pengetahuan nih tentang gimana sih caranya mengatasi permasalahan negara kita apa sampah negara kita gitu. Ternyata alasan mengenai permasalahan sampah plastik yang di dunia ini sangat kompleks dan cukup banyak ya. Tapi kenapa sih sampah plastik ini begitu diperhatikan oleh para pemerintah negara-negara Asia Pasifik? Ini aku bisa jawab nih, kenapa penting ya? Soalnya ada prediksi terbaru yang bilang bahwa tahun 2050 itu produksi plastik bakal meningkat 3 kali lipat, sampai 3 kali lipat. Dan kita harus aware dong buat apa? Buat kemungkinan risiko polusi plastik yang di laut itu juga akan meningkat 3 kali lipat. Kalau enggak di tahun 2050, ah, lazim. Sorry, ulangin. Kenapa sih penting? Nah, di sini aku ada informasi tambahan. Jadi, ada prediksi di tahun 2050 nanti bahwa produksi plastik itu akan meningkat sampai 3 kali lipat. Jadi kita juga harus aware untuk resiko polusi plastik di laut itu juga akan meningkat 3 kali lipat. Kalau enggak, di tahun 2050 nanti plastik di laut itu otomatis lebih banyak daripada ikan. Akibatnya apa? Kita kekurangan pangan, ekonomi kelautan hilang, perubahan iklim juga meningkat, bahkan bencana yang mengancam di masa depan global itu akan semakin buruk. Gitu. Ternyata plastik itu sangat berpengaruh ya terhadap kualitas ekosistem laut. Eh, Selanjutnya itu ada data pendukung untuk membantu kita mengetahui berbagai informasi mengenai sampah plastik yang di laut. Nah, dari poin-poin yang udah disinggung teman-teman sebelumnya, ada nih beberapa data pendukung yang menjadi apa ya dorongan atau pertimbangan Indonesia untuk concern terhadap masalah isu sampah laut ini. Jadi yang pertama ada data dari World Bank yang menyatakan bahwa diperkirakan 8 juta ton sampah plastik masuk ke laut setiap tahunnya. Dan mirisnya, Indonesia adalah salah satu penyumbang terbesarnya. Dan nggak hanya itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia diperkirakan ada 1,27 juta ton sampah plastik yang masuk ke laut Indonesia setiap tahunnya. Tentu saja data-data ini menjadi sebuah pertimbangan untuk Indonesia untuk lebih concern terhadap isu ini. Terima kasih Gina atas data pendukungnya. Saatnya masuk ke sesi diskusi. Eh, s- Kami akan memberikan beberapa pertanyaan untuk eh, teman-teman saya menanggapi dan serta menambahkan informasi kita terhadap sampah plastik yang ada di laut guna kita menjadi aware terhadap isu tersebut karena isu isu ini merupakan salah satu yang terlibat atau terikat di dalam SDG kita yang yaitu poin ke-14 tentang ekosistem laut. Pertanyaan yang pertama ialah what is your opinion about this problem? Silakan yang mau menanggapi pertanyaan tersebut.
Silakan Nurmaya. Oke, aku mau nanggapin terkait isu ini tuh gini. Sebenarnya permasalahan ini tuh emang permasalahan yang udah kompleks banget dari awal udah terjadi dan susah banget untuk diubah gitu. Karena ya balik lagi eh, regulasi-regulasi yang dibuat itu belum kemudian terus ditekankan kepada masyarakat bahwa ayo kita mulai melakukan yang namanya no plastik, no zero plastik gitu. Memang udah ada yang namanya aware itu, cuman nggak kalau misalkan kita nggak mulai untuk ayo tekankan itu nggak akan bisa. Padahal negara ini tuh masyarakatnya tuh lebih menurut aku akan lebih mudah kalau kita semua eh, aware dan sadar untuk ya ayo yang namanya permasalahan permasalahan sampah yang kompleks ini tuh bisa loh dilakukan bareng-bareng kayak ya mulai dari bawa tempat untuk ngisi-ngisi sesuatu itu sendiri gitu. Ya intinya pokoknya jangan males. Kalau kita males yang namanya melakukan suatu kegiatan yang nggak bakal terwujud gitu aja sih. Sih ya. Apakah ada Kayak yang menyampaikan opini lain? Silakan Nashwa. Aku juga mau nambahin opini dari Yaya ya. Emang belum 100% terwujud di Indonesia, salah satunya karena masalah kurangnya regulasi ke daerah-daerah kecil, kayak misalkan di desa-desa gitu. Di sana kan mereka memang masih lebih umum pakai plastik untuk atau di daerah-daerah yang lebih banyak pasar tradisionalnya. Mereka kalau belanja pakai plastik, semua dibungkus plastik. Sementara kalau di daerah-daerah kota itu kan udah ada kayak apa paper straw kan, terus ada plastik yang gampang larut, terus ada juga kayak botol yang dari kertas bukan dari plastik. Jadi menurut aku permasalahan ini lebih tepatnya di Indonesia dan di dunia itu kurangnya edukasi dan ajakan ke daerah-daerah yang sulit dijangkau gitu. Terima kasih Nashwa. Silakan Afifah. Oke, jadi kalau opini dari aku sendiri itu aku berpendapat kalau kayak masalah itu penting banget untuk dibahas. Kenapa? Karena pertama, kita tuh hidup di lingkungan yang dimana bukan kita doang generasi. Jadi kayak ada generasi selanjutnya. Dan itu bukan cuman di ekosistem di darat, tapi juga di bawah laut. Makhluk hidup seperti ikan dan lain-lain. Dan juga setauku problem ini tuh udah dimasukin ke salah satu goals yang ada di SDG Sustainable Development Goals. Yang dimana itu tuh udah diterapin goals yang bakal kita capai di 2025. Sedangkan kayak di goal sekarang pun kita udah buat perkembangan, cuman kayak belum semaksimal itu. Dan menurutku juga penting banget untuk yang kayak Yaya tadi kasih tahu self awareness ke orang-orang, biar orang-orang sadar kalau kayak problem ini tuh bukan cuman ke manusia doang, tapi ke lingkungan hidup juga. Dan salah satu contoh yang mungkin kita bisa ambil itu dari Pandawara, dari kayak dari apa sih, dari negara kita sendiri. Dan juga kita mungkin bisa juga kerjasama sama negara-negara lain buat gimana cara biar isu ini tuh terselesaikan gitu sih. Itu kalau dari aku. Aku juga ada tanggapan. Silakan Salsa Bilgina. Ya, kalau menurut aku pribadi, secara garis besar aku setuju sih sama opini teman-teman sebelumnya. In fact, kita juga di dunia ini sekitar 70% juga laut kan, dan Indonesia sendiri adalah negara maritim yang didominasi oleh laut. Dan menurut aku, kita tuh perlu untuk concern tentang this problem, because Indonesia juga harus peduli laut, karena laut adalah sumber kehidupan dan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam. Contohnya laut juga berpengaruh pada perubahan iklim juga. Jadi laut Indonesia yang saat ini sedang facing berbagai ancaman, dan ini tuh menunjukkan kita bahwa menjaga laut itu adalah tanggung jawab kita bersama, bukan hanya pemerintah, tetapi harus ada kolaborasi dari masyarakat juga sih. Oke, terima kasih Salsa Bilgina. Em, aku emang sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat serta ada kesadaran diri untuk membuang sampah pada tempatnya itu emang perlu banget. Apalagi
dalam rangka mengurangi plastik itu tuh sangat amat perlu. Benar kata Afifah, kita itu nggak hidup di daerah kita apa di generasi kita aja, ada generasi penerus kita dan sayang dong kalau generasi penerus kita tidak dapat merasakan apa itu eh, ekosistem laut yang bagus, biota laut yang banyak. Kalau misalnya sampah plastik terus-menerus ada di ekosistem laut. Jadi penting banget bagi kita untuk menjaga ekosistem laut tersebut. Dan kalau bisa nggak cuman berputar di sekitar kita saja, kita bisa juga mengedukasi orang-orang yang belum tahu gimana cara untuk menjaga laut kita gitu sih. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Itu ada if you were become the important figure, what is your strategies to overcome these issues? Put, sorry, nge-lag tadi slide-nya. Udah bisa kok. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan, if you were become the important figures, what is your strategies to overcome these issues? Aku Ini, mau ya, Salsibil Gina, silakan. jadi kalau yang teman-teman udah jelaskan sebelumnya, mungkin kita bakal meningkatkan kesadaran masyarakatnya itu. Cuman yang aku pengen tekanin di sini, kalau aku jadi important figure, aku bakal lebih memperkuat regulasi dan penegakan hukumnya. Kayak gimana, memperkuat regulasi terkait pengelolaan sampah, termasuk aturan tentang pengurangan pengelolaan dan pembuangan sampah itu sendiri. Terus juga kayaknya aku bakal meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggar aturan pengelolaan sampah. Aku juga bakal memberikan sanksi kayaknya yang tegas bagi para pelanggar baik individu maupun perusahaan. Terima kasih. Yang lain ada yang mau memberikan opini? Aku mau sedikit nambahin sih, kalau aku misal jadi important figure ya, aku bakal mulai dari diri aku sendiri aja. Untuk kayak, ayo sama-sama kita yang namanya aware itu dimulai dari satu untuk jadi banyak gitu. Karena untuk, ya benar kata Viva tadi, untuk ya generasi-generasi penerus supaya makanya kita ajarin nih dari generasi kita supaya generasi penerus itu bisa ngerasain dan bisa ikut belajar yang kayak kita lakuin dari sekarang gitu. Kalau dari jadi person figure jelas aku pengen banget yang namanya ngajarin pilah-pilah sampah, bawa apa yang namanya kalau habis pakai sampah plastik atau sampah apapun ya buang pada tempatnya dan pilah sampahnya, terus juga untuk mulai selalu bawa sesuatu yang enggak berkaitan dengan sampah gitu, misal kayak ya tas untuk belanja ya aku pakai tote bag, bener kata Nashwa tadi gitu. Terus kayak kalau misalkan aku mau minum ya aku bawa tumbler sendiri gitu. Terus kalau misalkan aku mau bekal ya, kalau emang mau beli di sana pun kita bisa bawa sendiri gitu loh. Nggak perlu yang namanya bekal tuh nggak perlu harus perlu dari yang jual nih gitu. Itu aja sih kalau menurut aku. Yang penting aware. Oke. Aku mau nanggapin juga sih, sebenarnya kalau misalnya aku jadi important figure ya, karena sebagai important figure tuh pasti menjadi pionir atau mungkin kiblat bagi orang-orang yang suka sama kita gitu kan. Jadi kita harus banget eh, menunjukkan sikap yang bisa ditiru oleh mereka loh. Soalnya beberapa hal yang kita lakukan tuh bisa aja ditiru sama mereka. Kalau misalnya kita melakukan hal yang baik, eh, bisa aja mereka tiru. Dan kalau misalnya kita melakukan hal yang buruk, bisa aja mereka tiru. Jadi kita sebagai important figure tuh harus banget memilah-milah apa yang sebaiknya kita lakukan dan apa yang sebaiknya kita tidak lakukan. Misalnya kita bisa aja kayak contoh kayak misalnya kita mau beli makanan atau minuman yang katanya tadi kita bisa membawa tumbler. Terus kayak orang ngeliat kayak, oh dia aja bawa tumbler, masa kita enggak. Jadi kayak hal-hal kecil kayak gitu bisa aja dicontoh sama orang-orang yang suka sama kita sebagai kita important figure. Gitu sih kataku. Aku juga mau nambahin, jadi ini bukan masalah aku jadi important figure, tapi gimana salah satu cara yaitu dengan cara kita ngajarin namanya sustainable living. Jadi sustainable living itu
kita melakukan kegiatan yang memenuhi kebutuhan sehari-hari, tapi juga tetap melestarikan lingkungan. Salah satu contohnya benar kata teman-teman tadi, bahwa bekal itu nggak pakai plastik. Sebenarnya pohon juga harus dirawat, jadi tisu itu jangan pakai berlebihan. Begitu juga dengan plastik tuh jangan buang sembarangan. Dan salah satu cara nge-influence-nya bisa melalui media sosial. Kalau misalkan aku jadi important figure, karena emang media sosial tuh kan sekarang berpengaruh banget untuk kehidupan kita gitu. Oke, Nashwa, setuju. Ada tanggapan lain? Cukup kayaknya Put, Ya. cukup untuk yang pertanyaan ini. Oke, em, di sini ada nggak sih yang mau nanya lagi soal masalah sampah yang ada di laut? Kayak mau kasih pertanyaan atau tanggapan tuh boleh banget dari di luar pertanyaan yang aku siapin tadi. Aku mau nanya dong, Boleh? menurut sepengetahuan kalian guys, ada nggak sih langkah yang udah dilakuin Indonesia untuk menanggulangi masalah sampah laut ini? Silakan, Rumaya. Yang kayak aku sebutin tadi sih di bagian penjelasan aku, di mana pemerintah Indonesia tuh udah ngadain yang namanya deklarasi Bali. Sebagai simbol nih, deklarasi Bali itu, kenapa di Bali sih milihnya? Kalau aku sih mikirnya, karena Bali itu kan tuh terkenal banget. Siapa sih yang nggak tahu Bali? Bali itu justru lebih terkenal dari Indonesia kan. Terus eh, dan menurut aku di Bali itu pengelolaan sampahnya the best. Aku pernah ke Bali, ya baru sekali sih. Cuman aku kan yang namanya turis ya, pasti kayak wah gila kok bisa bagus banget ya tata kotanya, kebersihan kotanya. Nah, itu mungkin that's why kenapa pemerintah ngadain deklarasi Bali yang aku bilang sebagai komitmen untuk permasalahan sampah ini di Bali gitu. Nah, apa ya menurut aku sih dari pertanyaan Gina tadi kayaknya emang usaha-usaha pemerintah tuh memang belum belum membuahkan hasil banget, tapi pemerintah bukannya cuma diem aja gitu doang, kayak pemerintah udah buat regulasinya. Waktu itu sempat kita sempat tahu lah, waktu itu sempat ramai banget regulasi tentang bayar kalau mau beli plastik bag itu harus bayar juga kan gitu, pakai plastik bag harus bayar. Terus habis itu juga terkait permasalahan sampah di laut ini, pemerintah sampai belajar gimana caranya ngatasinnya. Terus kayak ya itu menjadi awal sih, meskipun belum berbuah, tapi pasti akan suatu saat gitu. Terus ada juga kayak dari pemuda-pemuda zaman kita sendiri gitu sadar aware karena yang namanya tahu lah yang namanya banjir itu salah satu penyebabnya adalah sampah kan. Nah, kita semua tahu nih pasti yang namanya kita kan Gen Z suka banget TikTok kan. Ada Pandawara grup yang sering banget di-mention di mana-mana gitu. Nah, itu tuh kayak salah satu hal yang positif juga gitu. Maksud aku kayak permasalahan sampah tuh dimulai dari pemerintah, dimulai dari ya kita sendiri gitu, apa namanya udah mencoba untuk kayak ayo bareng-bareng kita atasin masalah ini gitu. Terima kasih, Nurmaya. Ada yang mau mengajukan pertanyaan lagi atau memberikan? Hmm. Aku mau jawab sih Salsa Bilgina, boleh nggak? Hmm, sebenarnya kan kata pertanyaan kamu gimana sih Indonesia menanggapi soal masalah sampah ini? Kata ya kan dari kita Gen Z juga bisa. Sebenarnya kayak dalam lingkup universitas juga kita udah menerapkan loh, nggak universitas malah fakultas kita kan. Di kantin kita sudah menerapkan zero waste plastik, kayak mengurangi banget sampah plastik. Dan menurut aku itu sangat berperan sih, maksudnya dari lingkup mahasiswa ke fakultas ke universitas itu lama-lama makin bisa dikembangkan kan dari di bawah lingkup fakultas. Jadi kayak di fakultas aku nggak boleh loh menggunakan sampah, terus kayak misalnya menggunakan plastik, jadi kayak dari fakultas lain tuh jadi ikut, jadi kayak terinfluence karena kayak oh ternyata gerakannya juga bagus loh, jadi kayak banyak yang mengikuti gerakan tersebut loh. Jadi dimulai dari maksudnya dari lingkup fakultas aja bisa mungkin suatu saat bisa berkembang gitu kan. Jadi gitu sih menurut aku.
Oke, thank you Putri dan Yaya nambah insight baru banget buat. Oke. Ada pertanyaan lagi? Sepertinya udah cukup ya pertanyaan buat malam ini dan diskusi kita ini udah panjang banget dan cukup menambah ilmu-ilmu baru ya kan. Eh, Boleh nggak sih Louis disimpulin apa aja yang udah kita bahas malam ini untuk mempermudah bagi orang-orang gitu. Boleh banget. Jadi, sekali lagi kerjasama sama negara-negara Pasifik sana itu sangat penting ya bagi Indonesia di permasalahan sampah plastik di laut ini. Karena seperti yang tadi dijelasin, kalau di negara-negara Pasifik sana itu punya kesamaan sama kita, punya komitmen, terus teknologi infrastrukturnya maju, dan juga mereka udah punya pengalaman dan keahlian yang pastinya dibagi ke Indonesia. Jadi Indonesia bisa belajar dari mereka banyak. Gitu. Cukup sekian materi dari kami. Cukup bukan cukup malah banyak banget menambah informasi baru terhadap pola pikir kami dalam menanggapi isu-isu sampah plastik yang ada di Samudra Pasifik tentunya. Semoga setelah diskusi kami kali ini kami ada di laut dan dan kami mohon maaf jika ada kurangnya dalam penyampaian kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih.